Selamat datang di zaman modern. Zaman di mana semua serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, bisa tahu kabar berita dari mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Semua itu karena dampak dari globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita berjumpa lagi di kelas IPS untuk kelas 9 ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, kita nanti akan belajar tentang dua indikator saja. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang pengertian globalisasi, dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Ya, silakan disimak materinya untuk hari ini. Nah, sebetulnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Nah, pertama kali kata globalisasi itu dikemukakan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985. Kemudian secara istilah, globalisasi adalah proses sesuatu, baik itu berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas suatu negara memudar karena teknologi informasi. Lalu, bagaimana batas suatu negara bisa memudar? Sekarang, semua orang dapat pergi ke mana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, dan kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan globalisasi. Ada 4 faktor penyebab globalisasi. Pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pasar bebas, ada transparansi pers, dan ada migrasi penduduk. Itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk globalisasi. Pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh yang pertama, konsumsi budaya bersama yang dibantu internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Contoh globalisasi budaya adalah yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, di mana sekarang semua orang belajar bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri.
banyak orang yang sekarang mengikuti gaya fashion dari negara-negara barat, Eropa, bahkan sekarang dari negara-negara Korea juga sangat mempengaruhi cara berpakaian atau fashion dari masyarakat dunia. Bentuk yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun, kapanpun, dalam lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun, dan dimanapun dengan efektif dan efisien. Berikut adalah contoh globalisasi komunikasi. Yang pertama, penggunaan handphone sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call sehingga kita bisa komunikasi tidak hanya dengan suara saja. Kita bisa melihat wajah teman kita, saudara kita ketika sedang video call. Yang ketiga, adanya internet. Dan yang keempat, munculnya media digital. Nah, bentuk yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, dalam globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Nah, apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi lancarnya perdagangan internasional. Ada beberapa contoh perdagangan bebas di dunia. Yang pertama, ada EFTA, yaitu asosiasi perdagangan yang ada di negara-negara Eropa. Yang kedua, ada AFTA, yaitu asosiasi perdagangan yang ada di masyarakat yang berada di negara-negara kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, ada OPEC, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi yang pertama yaitu beroperasinya perusahaan di lebih dari satu negara, di mana perusahaan ini memproduksi dan menjual barangnya ke perdagangan internasional. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki jangkauan geografis. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang keempat, batas negara akan menjadi kabur. Dan yang kelima, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Bentuk yang keempat adalah globalisasi di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu atau kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Persyaratan perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan juga merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Nah, adapun contoh globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan informasi. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir adalah bentuk globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Sedangkan transportasi itu sendiri adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Nah, adapun contoh globalisasi transportasi, yang pertama penggunaan kereta cepat atau Shinkansen yang berada di Jepang. Yang kedua, penggunaan pesawat tanpa pilot, dan yang ketiga, penggunaan radar. Nah, itu tadi adalah pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Sekian untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.